Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga 700 kali lipat. Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah akan melipat gandakan amal saleh seorang hamba dari 10 hingga 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa siyam, kecuali puasa, kecuali saum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan langsung yang memberikan balasan kepada hambaku. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dan dia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh yang dilakukan seorang hamba menjadi 10 hingga 700 kali lipat, maka puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 700 kali lipat. Dan hal ini menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya langsung. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja seorang hamba dia berpura-pura puasa di hadapan manusia. Para ulama kita mengatakan bahwa puasa adalah ibadatus sir, ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh seorang hamba yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seorang hamba dia mengaku-ngaku berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Sesungguhnya orang yang berpuasa dia benar-benar meninggalkan syahwatnya, dia benar-benar meninggalkan makan dan minumnya. Bahkan ketika dia berada di dalam keadaan bersendirian, dia tidak mau membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka pantas orang yang berpuasa itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menjalankan ibadah puasa, terdapat kesabaran di dalamnya, kesabaran untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesabaran itu memiliki pahala yang luar biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar adalah pahala seperti tidak ada yang mampu menghitungnya. Jadi pahala bersabar itu sangat banyak sekali. Lalu bagaimana kemudian ada seorang hamba yang ternyata dia sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dia di dalam berpuasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, dan dia bersabar untuk menjauhi maksiat dan dosa yang dapat merusak pahalanya, dan dia bersabar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, laisa siyami minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya sekedar dan sebatas meninggalkan makan dan minum. Walakinnas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi sesungguhnya hakikat dari puasa itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna, warrafath, dan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang sia-sia. Subhanallah, sehingga kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia. Lalu seseorang bersabar untuk meninggalkan hal ini semua. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat-lipat kepada orang yang berpuasa, karena memang sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, lis-shaimi farhatun yafrahuhuma, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan yang menjadikan mereka bergembira. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun indal fitri, yakni bergembira mereka ketika berbuka puasa. Dan ini adalah suatu yang dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa. Ketika ia berpuasa, ketika ia berbuka puasa, maka dia bergembira dengan berbuka puasa tersebut. Namun kegembiraan yang paling besar adalah kegembiraan yang kedua, yakni farhatun inda liqa'i rabbih, yakni kegembiraan ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya kelak nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling kenyang ketika di bumi. Maka subhanallah, puasa memberikan kepada kita pahala yang berlipat-lipat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Bahkan puasa itu sendiri bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam sebuah hadis sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Innas shauma wal Qur'ana yashfa'ani li sahibihima." Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada pelakunya. Yaqulus shaum, maka pada saat itu nanti puasa akan berbicara, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulus shaum, dan puasa akan berkata, ya Rabb, mana'tuhu minat ta'ami wasyahwat fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencegah hamba tersebut untuk makan dan minum dan mencegah dia dari perbuatan syahwat yang lainnya, maka tolonglah ia, berikan aku hak untuk memberikan kepadanya syafaat. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti puasa yang kita jalankan pada hari ini akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan memberikan haknya bahwa puasa tersebut akan memberikan syafaat kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bergembira dengan dua hal, yakni bergembira ketika berbuka puasa, yang kedua bergembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang berlipat-lipat yang membebaskan orang yang berpuasa tadi dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah." Puasa itu perisai. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "As-shaumu junnah yajunnu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Puasa itu perisai. Puasa itu adalah pelindung bagi seorang hamba yang mampu meringankan, yang mampu membebaskan seorang hamba dari siksa api neraka. Siapa yang kita harapkan ketika kita di akhirat? Siapa yang mampu melindungi diri kita dari siksaan api neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka puasa atas izin Allah Subhanahu wa taala, ia bisa menjadi perisai, bisa menjadi pelindung seorang hamba dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, "Inna lillahi utaqa'u minan nar fi yaumin wa lailatin wa likulli muslimin fi yaumin wa lailatin da'watun mustajabatun lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada siang dan malam Ramadan, dan setiap muslim pada siang dan malam Ramadan terdapat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfir. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Siapa yang tahu? Dan itu bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan kesempatan, peluang emas oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Ramadan, maka kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amal ibadah kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, agar bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas ibadah puasa di siang hari dan menjalankan ibadah di malam hari. Karena sebagaimana pernyataan yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Maka bekerjalah kalian untuk dunia kalian, kata Abdullah bin Umar, seakan-akan kalian hidup selamanya. Dan bekerjalah kalian untuk akhirat kalian, kata Abdullah bin Umar,
seakan-akan engkau mati besok. Oleh karenanya kita memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita, di tengah pekerjaan kita. Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa. Disitulah rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kami menyembah kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai Ramadan kita pada bulan hari ini menjadi sia-sia, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada sebagian orang yang celaka di bulan Ramadan, justru dia malah merugi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syakiya abdun, celakalah seorang hamba adraka Ramadan, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan, fansalakha minhu, hingga akhir Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan di bulan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan mengistiqomahkan kepada kita menjalankan aktivitas ibadah di siang maupun di malam hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhikrullahi akbar. Aqim.